Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada subuh hari yang berbahagia ini, walaupun dalam suasana yang hujan, tapi kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita jalankan salat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita, memberkahi langkah-langkah kita, dan semoga bisa menjadi amal yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, materi di subuh hari ini adalah terkait dengan akhlak yang mulia di bulan Ramadan. Sebagaimana yang pernah telah kita singgung, bahwa Ramadan adalah madrasah yang mengajarkan dan mendidik kita untuk menjadi insan yang berakhlakul karimah. Di sela-sela pembahasan tentang Ramadan, maka Ramadan itu akan membentuk pribadi orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi orang-orang yang berakhlak. Karena akhlakul karimah ini merupakan sifat dari sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bisa membaca di dalam Al-Qur'an bagaimana sikap para nabi dan para rasul, akhlak mereka bersama kaumnya, dalam keadaan sebagian besar dari kaumnya justru mengingkari, mendustakan, dan tidak mau mengikuti nabi mereka. Tapi kita lihat bagaimana sabarnya mereka. Oleh karenanya para nabi dan para rasul yang dikatakan sebagai ulul azmi adalah mereka-mereka yang punya tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai nabi ulul azmi. Artinya ulul azmi orang yang punya tingkat kesabaran yang tinggi dalam menghadapi kaumnya. Ini menunjukkan bagaimana mereka adalah manusia-manusia yang terdidik di atas akhlak yang mulia. Bagaimana
tatkala mereka harus bergaul kepada orang-orang yang menjadi pengikut mereka, dan bagaimana tatkala mereka harus menghadapi orang-orang yang menentang dan berpaling dari mereka dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana akhlak dan kepribadian mereka, yang mana hal tersebut menjadi tauladan, uswatun hasanah bagi kita untuk juga menjadi orang-orang yang berakhlak. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil bahagian yang besar di dalam hal ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh penduduk Taif, bahkan tidak hanya diusir, beliau juga dilempari dengan batu hingga berdarah. Malaikat Jibril sudah menawarkan kepada Rasulullah adanya malaikat penjaga gunung. Kalau beliau mau, maka gunung itu beliau akan balikkan sehingga menimpa penduduk Taif. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru berkata, "Wahai Jibril, aku berharap semoga keturunan-keturunan mereka nanti akan ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala." Nah, lihat bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang sangat tinggi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji hal tersebut pada diri beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Nah, dan ketika Nabi ditanya, atau Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlaknya beliau, akhlaknya Rasulullah, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, dan kita sebagai umat beliau, kita diperintahkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, yaitu untuk mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karenanya seorang muslim yang sempurna keislamannya manakala dia menjadi orang-orang yang berakhlak. Bukan hanya berakhlak kepada kawannya saja, bahkan kepada lawannya juga dia adalah orang yang berakhlak. Nabi SAW itu berakhlak bukan hanya kepada orang-orang muslim saja, tapi kepada orang-orang kafir juga Nabi SAW dikenal dengan akhlak yang mulia. Nah, makanya Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita suatu doa, yang doa ini hendaknya kita baca dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Rasulullah mengajarkan doa yang ringkas agar kita bisa berakhlak. Doa yang berbunyi, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ringkas saja. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma, ya Allah, hassanta khalqi, engkau telah membaguskan penciptaanku, fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Allahumma, ya Allah, hassanta khalqi, engkau telah membaguskan penciptaanmu terhadap diriku, fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita
Ini menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap akhlak dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan hal tersebut agar ada pada umat beliau. Di dalam hadis An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang akhlak. Kata beliau, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Kebajikan, perbuatan baik adalah akhlak yang terpuji. Nah, yakni seluruh kebaikan maka itu ada pada akhlak yang mulia. Seluruh kebaikan maka itu ada pada akhlak yang mulia. Nah, dan akhlak inilah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga setelah takwa kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, bahkan orang yang berakhlak mampu mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang menegakkan qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudrika aw la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaimil qaimi." Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan derajat orang yang berpuasa dan derajat orang yang qiyamul lail dengan sebab akhlak mulia yang dia miliki. Sesungguhnya seseorang dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang berqiyamul lail dengan sebab akhlak mulia yang ada pada dirinya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa perkara ini dari perkara yang tidak selayaknya untuk diremehkan. Karena sebagian orang menyangka bahwa kebaikan itu, pahala itu hanya sebatas dengan dia melakukan sholat, hanya sebatas dengan dia berpuasa, hanya sebatas dengan dia bersedekah, hanya sebatas dengan dia melakukan amalan-amalan sunnah. Dia tidak sadar bahwa ternyata berakhlak kepada orang lain, bersikap terpuji kepada manusia, ini termasuk dari amalan yang bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mulai dengan orang yang terdekat kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Orang yang berakhlak itu bukan hanya terlihat dari hubungan kemasyarakatannya, hubungan tetangganya, hubungan dengan kawan-kawannya, bukan. Tetapi orang yang berakhlak walaupun kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, dia menampakkan akhlak tersebut. Karena sebagian orang terkadang nampak akhlak mulia hanya kepada orang lain, namun kepada istri dan anak-anaknya dia tidak bisa menerapkan akhlak seperti itu. Nah, terlihat kalau di luar dia seakan-akan orang yang lembut, orang yang penyayang, orang yang tutur katanya sopan. Tapi kalau bersama istri dan anaknya, semua itu menjadi hilang. Dia suka marah-marah di rumah, dia ucapannya kasar kepada istri dan anak-anaknya. Orang yang seperti ini tidak lepas dari perbuatan riya. Dia berakhlak hanya karena ingin dipuji oleh orang. Kenapa? Ya tandanya dia tidak bisa berakhlak kepada keluarganya sendiri. Harusnya orang yang berakhlak dia mulai dari keluarganya dulu. Jangan sampai kita
berakhlak kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri kita tidak menampakkan akhlak itu. Iya. Orang yang bertutur kata baik kepada istrinya, jangan disangka itu tidak bernilai pahala. Itu bernilai pahala. Orang yang berbuat baik kepada anak-anaknya, jangan disangka itu tidak bernilai apa-apa. Kepada kerabatnya, jangan dilihat bahwa itu tidak bernilai apa-apa. Justru itu dari perkara yang menentukan akhlak kita. Maka mulai dari yang terdekat. Setelah keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Nah, tampakkan akhlak. Karena seorang muslim dikenal dengan hal tersebut. Seorang muslim mereka dikenal dengan akhlak yang mulia. Dan dari situlah dakwah Islam, dakwah sunnah akan tersampaikan kepada manusia. Karena orang kadang menilai seseorang bukan dari akidah atau ibadahnya yang bagus, tapi terkadang orang menilai dari akhlak seseorang. Nah, artinya walaupun orang tersebut terlihat ibadahnya bagus, akidahnya luar biasa, tapi kalau nampak akhlaknya buruk, maka orang berkata orang itu tidak baik. Dia hanya pandai sholat saja, dia hanya orang yang sering ke masjid saja, tapi tidak berakhlak. Itu penilaian orang. Nah, ya bukan artinya kita harus terpaku dengan apa kata orang, bukan. Tetapi memang terlihat pada sebagian orang, ya, nampak akhlak-akhlak yang buruk dalam hubungan sosial, dalam hubungan kemasyarakatan. Makanya seorang beriman, seorang muslim, ya, apalagi yang dikatakan sebagai ahlus sunnati wal jamaah, mereka menerapkan agama ini dari seluruh lini kehidupan, dalam seluruh lini syariatnya. Dia perhatikan akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Itulah 3 pokok perkara yang membangun agama kita. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Kalau seorang bisa bagus dalam 3 perkara ini, maka sempurna Islamnya. Kalau hanya dia bagus dalam akidah dan ibadahnya, tapi akhlaknya tidak bagus, maka belum sempurna Islamnya. Sebagaimana orang yang hanya bagus akhlaknya, ibadahnya bagus, tapi akidahnya tidak bagus, maka belum menjadi muslim yang sempurna. Kesempurnaan kita dapatkan manakala kita menjadi orang yang berakidah yang lurus, ibadah yang mantap, dan akhlak yang mulia. Disitulah kesempurnaan akan kita dapatkan di dalam agama ini. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim dikenal dengan akhlak yang mulia. Dan di bulan Ramadan akhlak mereka semakin nampak lagi. Sebagaimana Nabi SAW orang yang berakhlak, dan di bulan Ramadan akhlaknya Nabi SAW semakin luar biasa. Kenapa? Karena pengaruh Ramadan itu. Karena pengaruh Ramadan itu yang luar biasa, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara puasa dengan akhlak. Seperti dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah tameng, perisai yang bisa menghalangi kita dari perbuatan maksiat dan bisa menjadi tameng bagi kita dari api neraka. Puasa adalah tameng dan perisai. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, maka apabila tiba hari berpuasa salah seorang dari kalian, fala yarfuth wala yaskhaf, maka jangan dia melakukan rafath. Rafath ini termasuk akhlak yang buruk, yaitu
berkata-kata dengan kata-kata yang buruk, atau mengucapkan kalimat-kalimat syahwat kepada lawan jenis yang tidak halal bagi kita, bukan dari pasangan kita, atau mengucapkan kalimat cinta atau sayang namun kepada lawan jenis yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Nah, ini rafath. Fala yarfuth, kata Nabi SAW. Kalau kamu berpuasa, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Wala yaskhaf, dan jangan melakukan sakhaf. Sakhaf artinya kalimat yang bisa menimbulkan fitnah, kalimat yang bisa menimbulkan permusuhan, kalimat yang dia mengucapkan kalimat yang dengannya dia marah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan orang lain, berkata-kata kasar kepada orang lain. Ini namanya sakhaf. Dan itu semua dari perkara yang diingatkan oleh Nabi bagi orang yang berpuasa. Artinya, kalau kamu berpuasa, hendaknya perbaiki akhlakmu. Kalau kamu berpuasa, hendaknya perbaiki akhlakmu. Nah, bahkan kata Nabi, fa in sabahu ahadun, kalau ada orang mancing-mancing, mencela dia, mancing, membangkitkan emosinya, mencaci maki dia, au qatalahu, atau bahkan sampai mengajaknya berkelahi, apa kata Nabi SAW? Falyakul inni mru'un shaim, maka katakanlah, sesungguhnya saya ini orang yang berpuasa. Karena dengan puasa itu akan mencegah dia dari akhlak yang buruk yang tadi disebutkan. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Mallam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, beramal dengan kedustaan tersebut dan berbuat kejahilan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya tatkala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Artinya orang yang berdusta, mengamalkan kedustaan dan berbuat dengan perbuatan yang bodoh, jahil, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka nampak dari sini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa Ramadan melatih diri kita untuk kita bisa menahan diri dari ghadab, marah, menahan diri kita untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat buruk, celaan, makian, cacian, ghibah, namimah, mengadu domba. Termasuk di dalamnya adalah ucapan dusta, menipu, dan semisal itu. Jaga lisan kita, jangan sampai lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa mencelakakan dan membinasakan diri kita. Hendaknya berucap dengan kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang bijak. Karena dengan kalimat yang baik, kalimat yang bijak, itu akan menjadi sedekah bagi kita. Kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyib sadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, tatkala di hari kiamat nanti, semua orang akan diajak bicara oleh Allah. Tidak seorang pun dari manusia ini kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah, langsung. Maka dia melihat bagaimana siksaan api neraka yang luar biasa. Lalu Nabi mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian dengan api neraka, walaupun dengan berinfak separuh kurma.
Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak mendapatkannya, maka hendaknya dia bersedekah dengan kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari lisannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari perkara yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang berpuasa adalah kejujuran. Lawan dari kejujuran adalah kedustaan. Di dalam Quran Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Naam. Jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Yakni ketika Allah perintahkan kita untuk jujur dan bersama dengan orang yang jujur, pemahaman kebalikannya, Allah melarang kita dari dusta dan bersama dengan orang-orang yang pendusta. Nah, tidak boleh ada kedustaan dan tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat dusta yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, karena dusta ini termasuk usul pokok akhlak buruk yang ada pada orang-orang munafikin. Nabi SAW menyebutkan ayatul munafiq salasa. Tandanya orang munafik ada 3. Salah satunya idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara selalu saja bohong. Kalimatnya tidak bisa dipegang. Ucapannya selalu dusta. Orang tidak percaya dengan ucapannya. Kenapa? Nampak kebohongannya, nampak kedustaannya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, dan dusta ini jangan disangka hanya terbatas pada ucapan atau cerita-cerita yang kita bacakan kepada manusia. Bahkan dalam berdakwah pun diingatkan jangan sampai kita berdusta. Baik berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama Rasulullah. Disebutkan di dalam Al-Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta. Hada halal wa hada haram. Kalian mengatakan yang ini halal, yang ini haram. Padahal kalian tidak tahu hukumnya. Padahal kalian cuma menebak-nebak saja. Tidak boleh. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Kalian mengadakan kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah itu adalah orang yang tidak beruntung. Ini atas nama Allah. Demikian pula atas nama Rasulullah. Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan persiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Terkadang sebagian orang menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, dia tidak tahu hadisnya tersebut ternyata dhaif, lemah. Hadisnya tersebut ternyata palsu. Dia sampaikan, dia nisbatkan kepada Nabi, padahal hadisnya tidak benar. Nah, ini tidak boleh. Kapan kita menisbatkannya kepada Nabi, maka kita telah berdusta atas nama Nabi SAW. Ada satu hadis yang cukup masyhur di bulan Ramadan ini, tapi hadisnya lemah, tidak bersumber dari Nabi. Banyak dibacakan oleh sebagian orang. Apa katanya? Ada Nabi bersabda katanya, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ini hadis lemah. Tidak benar disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Masyhur hadis ini. Nah, ya memang kalau dari sisi kedokteran atau ilmu-ilmu kedokteran, mungkin saja makna dari hadis tersebut benar. Tapi yang keliru kalau menisbatkan hadis itu kepada Nabi. Tidak boleh.
Kalau mungkin misalnya terbukti secara kedokteran memang puasa menyehatkan, nah kita terima. Tapi kalau menyandarkan itu kepada Nabi, ini dusta, tidak boleh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya kita katakan puasa itu menyehatkan, na'am. Tapi jangan mengatakan Nabi pernah bersabda begini. Nah, itu sama saja berdusta atas nama Nabi. Karena hadisnya tidak benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan banyak lagi hadis-hadis yang tidak benar, termasuk di dalamnya yang mengatakan ya Ramadan itu 10 hari pertamanya ampunan, 10 hari keduanya rahmat, 10 hari ketiganya pembebasan dari api neraka. Ini hadis lemah, tidak benar dari Nabi SAW. Yang benar Ramadan itu dari awal sampai akhirnya ampunan, rahmat dan pembebasan dari api neraka. Jangan dibatasi 10 pertamanya, 10 keduanya, 10 ketiganya. Oh berarti kalau sudah selesai 10 pertama ampunan, 10 kedua tidak ada lagi ampunan kalau begitu. Tidak benar. Ramadan dari awal sampai terakhir berisi ampunan, berisi rahmat dan berisi pembebasan dari api neraka. Jangan dibatasi seperti itu. Karena pembatasan seperti itu tidak ada dari Nabi SAW. Nah, tapi ini dimasyhurkan, masyhur kan, terkenal. Ramadan itu 10 hari pertama begini-begini katanya. Nah, ini harus teliti di dalam meriwayatkan hadis. Jangan sampai apa? Hadis yang kita bacakan karena mungkin kita lihat oh ini bagus ini. Iya, menurut saya ini kayaknya bagus ini. Jangan menurut kita. Iya. Tapi lihat bagaimana pembahasannya dari kalangan para ulama rahimahumullah yang menjelaskan hadis itu. Sebab kalau kita salah, maka kita terjerumus dalam kedustaan dan ancamannya mengerikan. Hadis tadi, mutawatir hadisnya. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan menempatkan tempat duduk di dalam api neraka. Iya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan betapa banyak terkadang kisah-kisah yang dusta kadang dialamatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada sahabat Nabi. Ya, ada juga kisah yang kadang terkenal juga diceritakan, kisahnya Sa'labah katanya. Yang Sa'labah ini pernah ikut perang sahabat Nabi, miskin awalnya, kemudian didoakan oleh Nabi hartanya banyak. Yang tadinya Sa'labah ini sering sholat di masjid, tapi karena dia sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan hewan ternaknya, akhirnya dia tidak sholat di masjid kecuali hanya sholat maghrib saja dan sholat subuh saja. Sampai pada akhirnya dia tidak sholat di masjid sama sekali, sholat di rumahnya saja. Sampai pada akhirnya dia tidak sholat sama sekali. Akhirnya dia mati dalam keadaan mengenaskan. Ini dusta kepada sahabat Sa'labah radhiyallahu an. Sahabat Sa'labah seorang yang mati syahid di perang Badar, termasuk ahlul Badar, didustakan dengan kisah-kisah yang seperti itu. Dan ini juga masyhur. Saya pernah dengarkan ya orang yang berkhutbah atau berceramah menyampaikan hadis Sa'labah ini, padahal tidak benar. Nah, ini kisah-kisah palsu. Ya. Ada juga yang dinisbatkan atas nama ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu termasuk dari karomahnya katanya. Ya. Ini diceritakan juga. Termasuk dari karomahnya, dia pernah ada seorang ibu berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, anaknya meninggal, supaya dihidupkan lagi sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang dilakukan? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani terbang, ingin merampas nyawa yang dipegang sama malaikat maut. Terbang itu malaikat Syekh Abdul Qadir Jailani, kelahi sama malaikat maut. Menang Syekh Abdul Qadir Jailani, direbut lagi nyawanya si anak. Kemudian dikembalikan kepada anak tersebut nyawanya, hidup kembali. Ini kisah dusta ini. Dialamatkan kepada ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Dan ada yang meriwayatkan cerita seperti itu. Yang pertama, dari sisi akidah saja sudah rusak. Kok bisanya kelahi sama malaikat maut? Dari mana? Nah, malaikat maut itu
Yang perintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti menentang perintah Allah. Ini tidak masuk akal yang seperti ini. Karomah kita tetapkan kepada aulia Allah, wali-walinya Allah. Tapi jangan sampai ghulu, berlebih-lebihan. Sampai meriwayatkan kisah-kisah yang tidak masuk akal seperti itu. Iya. Ini para jamaah sekalian, masih terlalu banyak lagi kisah-kisah yang Nabi SAW ancam. Apalagi kalau kisah-kisahnya lucu-lucu, dibawakan supaya orang ketawa, buat suasana ramai. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya Nabi, wailun lilladzi yuhaddits liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka binasa seseorang yang dia bercerita lantas dia berdusta, supaya apa? Supaya suasana menjadi ramai, orang-orang ketawa. Kata Nabi, celaka dia, celaka dia. Hati-hati ketika kita bercerita, menyampaikan sesuatu kepada manusia, ya, karena kita pandang ini lucu, ini bisa membuat orang ketawa, ini ya sudah, ini bagus kayaknya nih, jadikan bahan ini penyampaian kepada orang. Subhanallah, ingat hadisnya Nabi tadi. Celaka kata Nabi orang yang bercerita lantas dia berdusta supaya membuat orang lain tertawa. Celaka dia, celaka dia. Sangat sering kita dengarkan terkadang cerita-cerita, dari mana asal usulnya ini. Iya. Hanya sekedar ambil dari berbagai referensi, dia tidak tahu ini kisahnya betul atau tidak ini. Iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, ya, dan kita jangan sampai terjatuh dalam kedustaan. Karena kedustaan itulah yang akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kedustaan akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya, dusta itu walaupun seseorang misalnya kalimat-kalimat yang mungkin dianggap sebagian orang tidak terlalu bermasalah, tapi ulama salaf terdahulu mempermasalahkannya. Pernah diriwayatkan, ya, seorang Rabi bintul Husain, Rabi ibnul Husain, dia punya saudari perempuan. Saudari perempuan Rabi ibnul Husain ini datang menjenguk keponakannya, dalam bahasa Arab ibnul akh, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, ya bibinya lah, ya kan, bibinya anak dari Rabi ibnul Husain. Bibinya ini menengok, kemudian saudara Rabi ibnul Husain ini, ya, bibinya ini berkata kepada keponakannya, dia bilang apa? Kaifa anta ya bni, wahai anakku, ada apa? Kamu mau apa sekarang? Bagaimana keadaanmu sekarang? Lihat kalimatnya, kaifa anta ya bni. Dia bilang, wahai anakku. Maka mendengarkan itu, Rabi langsung berkata, araditihi, apakah kamu pernah menyusui anakku ini? Dia berkata kepada saudaranya begitu. Apakah kamu pernah menyusui anakku ini? Qalat la. Saudarinya mengatakan tidak, aku tidak pernah menyusuinya. Faqala ma alaiki law qulti ya bani akhi la sadaqtihi. Mengapa kamu tidak mengatakan wahai ponakanku, wahai ibnu akhi, anak dari saudara laki-lakiku? Niscaya itu lebih jujur kalau ketimbang kamu mengatakan wahai anakku. Subhanallah. Ini bahasa sampai seperti ini para ulama detail. Karena kalau dia bilang itu anakku, yang namanya anak itu kan orang paham. Anaknya dia. Nah, tapi kalau dia bilang ponakanku, ini baru kalimat yang benar. Lihat sampai dalam kalimat-kalimat seperti ini dikritik oleh para ulama rahimahumullahu taala. Juga ada kisah disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang, ya, ke rumah beliau, dan ketika itu kata Abdullah ibnu Umar, wa ana sabiyun saghirun, aku ketika itu adalah anak yang masih kecil. Nah, kemudian aku, kata ibnu Umar, keluar untuk bermain-main. Nah, anak-anak.
Faqalat ummi, maka ibuku berkata, ibunya Abdullah bin Umar, ya Abdullah, ta'al hatta u'tika syai'. Kata ibunya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, sini, kemari, saya ingin beri kamu sesuatu. Kata ibunya kepada anaknya. Didengarkan oleh Nabi SAW. Nabi langsung tanya kepada ibunya Abdullah bin Umar, ma aratti an tu'tiyahu, apa yang kamu ingin berikan kepada anakmu? Mendengarkan pertanyaannya Nabi seperti ini, dia pun menjawab, tamran, ya Rasul, saya ingin beri anakku kurma. Kenapa ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, ama innaki, ketahuilah, sesungguhnya engkau, walau taf'ali, lau lam taf'ali, lakutibat alaiki kizbah. Ketahuilah, sesungguhnya kamu, kalau kamu berkata seperti itu dan kamu tidak lakukan sesuai dengan ucapanmu, maka itu dituliskan sebagai kedustaan bagi kamu. Jadi sampai kepada anak-anak pun tidak boleh kita berdusta. Iya, nah, ini pelajaran bagi orang tua. Ketika menjanjikan anaknya sesuatu, jangan bohong-bohong. Iya, ada sebagian orang tua terkadang, karena ingin suasana tenang, anaknya nangis-nangis, sudah dia janjikan, nak, biar nanti sudah bapak belikan kamu ini, tapi bohong-bohongan. Tidak boleh. Kalau bapaknya sudah berucap, itu janji, dan janji itu harus dipenuhi. Iya, jadi jangan hanya dianggap janji itu kepada orang lain saja, kepada anak juga janji. Nah, kalau kita tidak menepati, secara tidak langsung kita mendidik anak kita untuk berbohong. Kenapa? Ini akan tertanam pada anaknya. Iya. Nanti ke depannya anaknya berpikir, paling bapak ini bohong-bohongan aja. Nah, dan nanti itu akan tertular pada anaknya. Nantinya apa? Nantinya juga akan tidak segan-segan berbohong sama orang tuanya. Iya. Kenapa? Ya karena kita sendiri yang secara tidak langsung mengajarkan kebohongan itu kepada anak-anak kita. Jadi jangan. Sama kalau kita menakut-nakuti anak kita dengan sesuatu yang tidak ada. Ya hati-hati, ada anu di sini. Nah, apalagi kalau menakut-nakutinya dengan tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada. Hati-hati, nanti dimakan wewe gombel nanti di luar. Tidak boleh seperti ini. Nah, menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada. Iya. Walaupun dengan maksud supaya anak itu diam, tapi kita telah berdusta. Iya, tidak boleh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara-perkara yang mungkin terkadang dianggap oleh sebagian orang dari perkara yang remeh. Ya, namun ya jangan sampai kita terjerumus justru dalam perkara-perkara yang remeh itu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sama halnya tatkala kita menyampaikan berita-berita, hati-hati. Ya, menyampaikan berita itu hati-hati. Tidak semua apa yang kita dengar, tidak semua apa yang kita lihat langsung kita sampaikan, langsung kita kirim ke orang lain. Dalam keadaan kita tidak tahu benar atau tidak itu. Hati-hati, Pak. Nabi bersabda begini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kafa bil mar'i kadziban it yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta tatkala dia menyampaikan semua yang dia dengar. Hati-hati menyampaikan apa yang kita dengarkan langsung kita sampaikan, karena terlalu banyak berita-berita hoax itu. Iya. Oh, ada sekarang berita ini kondisi-kondisi sekarang lagi darurat ini, perlu kita sampaikan ini. Dalam keadaan dia tidak tahu. Ini jangan sampai berita yang dibuat-buat saja. Iya. Jadi orang yang pandai itu bukan orang yang mudah termakan berita. Iya. Orang yang cerdas itu bukan orang yang mudah termakan isu-isu yang belum jelas. Iya. Kata sebagian orang, jangan langsung, ibaratnya jangan sumbu pendek. Iya. Langsung dapat, langsung sebarkan. Jangan seperti itu. Nah, kalau ada berita langsung kayak meledak, jangan. Lihat dulu beritanya ini benar atau enggak ini. Karena betapa banyak berita-berita dusta itu yang menghiasi ya berita-berita yang ada di internet, ya, di media sosial, itu terlalu banyak.
Makanya hati-hati menyampaikan berita-berita. Kalau kita sudah tahu kepastian benarnya, silahkan sampaikan, sebarkan, perbanyak sebarkan. Itu dianjurkan, apalagi kebaikan. Tapi kalau kita belum jelas, ini betul ini atau enggak ini ya, jangan dulu disampaikan. Jangan, saya ragu ini, saya lempar aja dah, share aja lah ke orang-orang. Jangan. Kita menyampaikan syubhat nanti namanya. Nah, dan kalau itu dusta, terbukti dusta, kita ikut serta menyebarkan kedustaan. Kita ikut serta menyampaikan dan menyebarkan kedustaan. Nah, dan betapa banyak korban gara-gara ini. Iya, masyarakat akhirnya tertipu, ya, akhirnya mereka marah, benci, terprovokasi, ya, membenci sesuatu, membenci ini dan itu, membenci pemerintah gara-gara berita-berita hoax. Dihinalah pemerintah kita, penguasa kita, ya. Ini gara-gara berita-berita yang tidak benar itu. Makanya jangan sampai kita mudah termakan berita-berita yang tidak benar. Pandailah, cerdiklah, cerdaslah dalam menerima berita-berita itu. Cek dulu benar atau tidak ini. Iya. Kita ini memang di zaman sekarang ini zaman media sosial, ya kan? Mau tidak mau ada saja yang masuk ke HP kita itu. Apalagi kita ini kan, ya, jujur aja lebih banyak memegang HP daripada yang lainnya. Iya kan? Bangun tidur sudah HP, mau tidur HP juga. Ya, walaupun ya penggunaan HP itu dilihat lagi. Ada orang Masya Allah dengan HP-nya kita ndak suuzon dulu, ya kan? Mungkin dengan HP-nya dia lagi mengaji karena ada aplikasi Qur'annya, atau dia lagi dengarkan taklim atau apa, ya kan? Tapi tidak jarang orang yang pakai HP tapi menggunakannya dengan hal-hal yang tidak benar. Ini kata harus perhatikan perkara-perkara yang semacam ini. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di bulan Ramadan ini sekali lagi kita dididik untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan kita menjaga lisan-lisan kita, ya, bukan hanya kita tidak menahan diri dari makan dan minum, tidak memasukkan apa-apa ke dalam mulut kita, tapi kita juga perlu tahan dari perkara-perkara yang keluar dari lisan kita, ucapan-ucapan dusta yang tidak benar, yang justru terkadang bisa mencelakakan diri kita, wal iyadu billah. Demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan pada subuh hari ini. Semoga menambah ilmu kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.